kepada umat Islam. Bagaimana bisa sampai syair ini sampai ke Indonesia, kemudian sampai ke perlabian? Maka berangkatlah haji dari tanah Sumatera, berangkat naik haji ke Makkah. Dulu belum ada Indonesia, baru negeri Sumatera namanya. Berangkat ke tanah Arab, berangkat naik haji, kemudian disebarlah syair ini. Syair ini disebar, kemudian apalah kata utusan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, wahai umat Islam, kita semua diwasiatkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi agar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun, dan kemudian kita membacakan sirah nabawiyah yang berisi tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Kemudian syair karya dari Ja'far ini pun dibawa pulang. Itulah dia yang berjudul, syairnya, nama bukunya bukan seperti yang tertera saat ini, melainkan nama kitab aslinya adalah Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kitab ini dibawa ke negeri Sumatera, sampai di Sumatera, kemudian dibawalah kitab ini ke Labuhan Batu Selatan, sampai di Labusel. Adalah yang mengambil ke Labusel, ke Kota Pinang, dibawalah ke Perlabian. Orang Perlabian susah menyebutkan Iqdul Jawahir, maka dibuatlah kitab tersebut, dirubah judulnya menjadi Al-Barzanji. Sampailah kitab ini ke negeri seberang, sampailah kitab ini ke tanah Mandailing. Orang Mandailing susah membilangkan Al-Barzanji, berubah namanya jadi Marsanji. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita, adik-adikku, generasi Al-Barzanji ini sedikit demi sedikit sudah pupus. Dan kami sarankan bagi adik-adikku yang di pesantren, jangan hilangkan ini, dek. Ini punya kita, ini punya orang Sumatera. Kalau di Sumatera kita punya kitab Al-Barzanji, berangkat ke negeri Jawa ada kitab Sintut Durar dan lain sebagainya. Kalau kita baca walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Itu orang Sumatera. Berangkat kita ke tanah Jawa, bagaimana cara bacanya? Beda kitabnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berangkat lagi ke tanah Kalimantan, berubah. Bagaimana bunyinya? Ya Nabi salam. Masing-masing punya. Adik-adikku, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu, jangan kita menjadi surut semangat kita untuk memperingati Maulid Nabi. Seharusnya kita bangga Bapak Ibu. Banggalah kita jadi orang Islam. Jangan sampai tak bangga. Apa alasan kenapa kita harus bangga jadi orang Islam? Alasan yang pertama adalah kita punya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam buku Michael Hart yang berjudul Manusia Paling Berpengaruh di Muka Bumi, beliau berani meletakkan nama Nabi Muhammad paling puncak, nomor 1 di antara yang 100 tersebut. Apakah dia orang Islam? Dia bukan orang Islam, tapi dia berani meletakkan nama Nabi Muhammad paling puncak. Kenapa? Karena luar biasanya pengaruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita punya Rasulullah. Kenapa? Karena di antara para pemimpin-pemimpin, siapakah yang paling tulus, yang paling ikhlas mencintai umatnya? Tak lain dan tak bukan, hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di penghujung hayat Rasulullah, yang keluar dari mulut Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Bukan biniku, biniku, biniku. Umatnya yang diingat Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah sama kita. Bahkan nanti di akhir zaman, ketika hari kiamat terjadi, air laut tumpah ke darat, gunung-gunung berterbangan, hancur berkeping-keping bumi kita ini. Manusia mati, jin mati, tumbuhan mati, binatang mati, bahkan malaikat pun juga mati. Kemudian pada hari itu hanya tinggal Allah saja yang tersisa. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Mana yang paling kuasa hari ini? Mana Fir'aun yang tadinya dia mengaku Tuhan, sekarang muncul ke hadapanku. Fir'aun udah lewat, udah tidur dia. Kenapa? Kiamat. Mana Namrud yang tadinya dia mengaku Tuhan, sekarang muncul ke hadapanku. Tak berani Namrud muncul. Kiamat. Mana gubernur
bupati, camat, kepala dusun, kepala keluarga sekarang muncul ke hadapanku, tak ada yang berani datang. Kemudian Allah pun mengatakan, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan melainkan aku. Maka dibentuklah pada hari itu panitia akhirat. Mulai Lin. Jangankan maulid Nabi, akhirat pun adanya panitianya nih bang. Dibentuk panitia akhirat, dipanggillah malaikat Ridwan, ta'al. Labbaik ya Rabb. Apa perintah? Tugasmu Ridwan, siapkan surga. Untuk siapa surga ya Rabb? Siapkan surga untuk hambaku yang patuh kepadaku. Siapkan surga untuk hambaku yang patuh pada orang tuanya. Siapkan surga untuk mereka yang rajin ibadah. Siapkan surga untuk mereka yang menuntut ilmu fi sabilillah. Siapkan surga untuk mereka yang selalu menegakkan agamaku. Siapkan untuk mereka surga Ridwan. Siap ya Rabb. OTW berangkat. Malik, labbaik ya Rabb. Tugasmu siapkan neraka. Untuk siapa neraka ya Rabb? Siapkan neraka untuk hambaku yang main seketer. Kecuali orang tuh yang suka sidokah chip. Ini ndak sama. Siapkan neraka bagi hambaku yang berjudi, berzina dan lain sebagainya. Yang tak patuh pada orang tuanya, tak patuh padaku, siapkan untuk mereka neraka. Siap ya Rabb. 86. Jibril, Mikail, hadir ya Rabb. Tugas kalian berdua turun ke bumi, cari di mana kubur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa masuk ke dalam surga. Turunlah Jibril sama Mikail, turun ke bumi. Sampai di bumi golap, golap. Tanya sama Jibril sama Mikail, apa Bril? Ada nampakmu kuburan Nabi? Nah, aku tengok kuburan Nabi golap semua. Perlabian pun golap, nah ada nampak lagi semua. Tidak ada nampak? Nah, coba tengok Google Map, siapa tahu ada. Tidak ada Google Map pada waktu itu. Dicek tak ada, akhirnya sujudlah orang ini berdua, minta petunjuk. Maka dengan izin Allah, terbukalah kuburan Rasulullah yang mulia. Jibril, Mikail mendekat. Di sisi kanan kuburan Rasulullah ada Jibril, di kiri ada Mikail. Bangunlah Rasulullah dari tidurnya. Kemudian Rasulullah kucek-kucek matanya, melihat ke arah kanan ada Jibril, arah kiri ada Mikail. Maka Nabi pun bertanya, ayyu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa wahai Jibril? Apa kata Jibril? Inilah yang selalu dibacakan ibu-ibu bayak setiap perwiritan, bapak-bapak setiap malam Jumat. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqul mursalun. Inilah hari yang dijanjikan Allah tu Muhammad. Inilah kiamat tu Muhammad. Betul ini kiamat Jibril, betul Muhammad. Cius. Kalau memang hari ini hari kiamat Jibril, fa aina ummati? Kalau memang ini kiamat Jibril, lalu di mana umatku sekarang? Bukan istri yang ditanya ya, Pak. Bukan sahabatnya yang dia tanya, tapi umatnya yang dia tanya. Umatmu nggak tahu aku Muhammad. Pokoknya tugasku menjemput kau, berangkat kita ke surga sekarang. Oh begitu? Iya. Ayo, come on, berangkat. Masuk surga, sampai surga Rasulullah pun macam orang galau. Bolak-balik, linglung Rasulullah. Otomatis karena linglung Rasulullah, yang punya surga langsung negur. Muhammad, ada apa ya Rabb? Tak betah kau di surga? Betah ya Rabb. Pala tak betah aku di surga ya Rabb, enak di sini. Tapi kau nampaknya khawatir, nampaknya kau gelisah Muhammad. Apa yang kau khawatirkan? Apa kurang fasilitas? Oh, fasilitas lengkap ya Rabb. Rumah dinas ada, mobil dinas ada, semua lengkap ya Rabb. Apalagi kurangnya, kata Allah. Satu kurangnya ya Allah. Apa itu? Tak tahu aku bagaimana kondisi umatku saat ini. Izinkan aku keluar dari surga untuk melihat bagaimana kondisi umatku saat ini ya Rabb. Keluar Rasulullah dari surga, kemudian Allah pun bangkitkan umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai penghujung akhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di padang mahsyar. Kisaran umurnya tak ada yang paling tua, tak ada yang paling muda. Sama umurnya, sama rata. Kisarannya 30 sampai 33 tahun. Semua berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Tak bisa kita tengok mana yang seksi, mana yang cantik, mana yang menarik. Tak bisa kita bedakan mana yang tampan, mana yang gagah. Kenapa?
Karena yang ada dalam benak kita pada hari itu hanya satu, selamatkah aku, selamatkah aku, selamatkah aku. Jarak matahari, jarak sejengkal di atas kepala kita, panasnya luar biasa di padang mahsyar itu. Sampai-sampai ada segolongan umat mendatangi Nabi Adam. Ya Abal Bashar, wahai bapak manusia, tolong kami Adam, tolong kami. Ini berat kali siksaan Allah, ini panas sekali Adam. Minta keringanan sama Allah supaya disegerakan hisab Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, cu, tak bisa ku tolong kamu, cu. Aku sendiri malu sama Allah, aku pun punya dosa. Gara-gara akulah kita semua keluar dari surga, jadinya harusnya enak kita di surga. Sudah disuruh Allah, jangan kau makan buah itu Adam, tapi datang biniku si Hawa, dibisikkannya ke telingaku, mamyang, ku makan. Ku makan juga. Ah, inilah bu, namanya budak kaum Hawa. Oh, Hawa lah. Ha. Kenapa namanya kaum Hawa? Hawa. Kenapa namanya kaum Adam? Adam. Diam. Hawa. Malu aku sama Allah. Aku sendiri punya dosa. Jangan minta sama aku, coba minta sama Nabi Nuh. Berangkatlah golongan umat ini ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun bilang, malu aku sama Allah, aku tak bisa minta sama Allah hari ini. Karena aku pun punya dosa sama Allah, malu aku sama Allah. Bukan sifatnya dosa, tapi anakku sendiri si Kanan sudah kusuruh naik getek nang, tak mau dia naik getek. Dia lebih memilih naik ke puncak gunung daripada ikut ayahnya. Malu aku sama Allah, anakku sendiri tak taat sama aku. Coba minta sama Nabi yang lain, Nabi Ibrahim coba. Berangkat kita ke Nabi Ibrahim. Dari jauh-jauh Ibrahim udah dada-dada. Jangan sama aku, jangan sama aku. Kenapa Ibrahim? Aku malu sama Allah. Seumur hidup aku berbohong 3 kali. Malu aku sama Allah. Minta ampun Nabi Ibrahim, berbohong 3 kali seumur hidup. Kita berbohong, oh Tuhanku, pagi bohong, siang bohong, malam bohong, besok balik pagi bohong, siang bohong, malam bohong. Tapi tak ada malunya sama Allah SWT. Tiap hari berbohong. Jangan sama aku, kata Nabi Ibrahim. Berangkatlah kita ke Nabi Isa, Bapak Ibu. Sampai di depan Nabi Isa pun dada-dada, jangan sama aku, jangan sama aku. Kenapa Nabi Isa? Malu aku sama Allah, aku di dunia dianggap Tuhan. Coba minta sama Nabi Muhammad. Kita pun berbondong keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari